Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian terlebih dahulu silahkan berdoa dengan khusyuk supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang nantinya kalian peroleh bisa bermanfaat. Nah, yang kedua, silahkan kalian mempersiapkan buku peta, yang kedua buku paket, dan yang ketiga alat tulisnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari mengenai bab pertama, yaitu bilangan bulat. Minggu lalu kita telah sedikit mengenal apa itu bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan membahasnya kembali. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu bilangan bulat. Yang kedua menentukan lawan bilangan. Yang ketiga mengurutkan bilangan bulat. Dan yang keempat membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini terdapat gambar garis bilangan. Nah, apa ini? Garis bilangan digunakan untuk menuliskan bilangan bulat. Nah, di sini pada bagian kanan itu digunakan untuk menuliskan bilangan bulat positif, yang di tengah bilangan 0, dan ke arah kiri yaitu bilangan bulat negatif. Sehingga apabila kita tuliskan angka-angkanya, di sini dapat kita tuliskan di sini 0 yang di tengah. Lalu ke arah kanan kita tuliskan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang ke kiri kita tuliskan mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menentukan lawan suatu bilangan. Nah, di sini contohnya -1 dan 1. 1 itu merupakan lawan dari negatif 1. Selanjutnya contoh lagi 2 dan negatif 2. Jadi 2 lawan dari negatif 2. Contoh lagi 3 merupakan lawan dari negatif 3 dan seterusnya sama. Jadi lawan dari bilangan positif yaitu bilangan negatif. Selanjutnya kita akan membahas tugas kita minggu lalu. Yang pertama, lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Untuk soal A, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah, nah, karena 1 derajat Celcius di atas 0, sehingga hasilnya merupakan bilangan bulat positif. Sehingga dapat kita tuliskan suhu Kabupaten Puncak adalah 1 derajat Celcius. Kenapa kok tidak positif 1? Karena untuk positif itu tidak perlu dituliskan positifnya. Sedangkan kalau negatif harus dituliskan negatifnya. Kita lanjut ke soal B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Nah, pusat gempa di Kota Padang adalah karena di bawah permukaan laut, sehingga dapat kita tuliskan negatif 20. Jadi pusat gempanya terdapat di bawah permukaan air laut sehingga negatif. Yang ketiga, pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah karena di atas permukaan laut sehingga positif ya, dapat kita tuliskan hasilnya 100 meter. Lalu lanjut nomor 2. Penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Maka kedalaman penyelam adalah karena di bawah jadinya negatif 45 meter. Nah, sekarang kita membaca bilangan bulat di nomor 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Yang soal A, di situ tertulis negatif 13, maka dibacanya negatif 13. Soal B, 234 dibaca 234. Yang C, di situ dibaca negatif 6204, sehingga dapat kita tuliskan negatif 6204. Dan yang di soal D,
dibaca 302.432. Dapat kita tuliskan seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini terdapat bilangan bulat yang masih kosong-kosong. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Cara melengkapinya sangat mudah ya. Jadi, tinggal seperti ini. 501, 502, yang kosong tadi kita isi dengan 501, 502, 503, 504, dan seterusnya. Ingat, semakin ke kanan bilangannya semakin besar karena bernilai positif. Lanjut, di sini ada contoh bilangan bulat negatif yang masih banyak yang kosong. Sehingga kalau kita mau melengkapi kotak-kotak yang masih kosong, dapat kita tuliskan seperti ini. Di sebelah negatif 116, di sini masih kosong. Di sini dapat kita isi dengan negatif 117. Di sini negatif 115, 114, negatif 114, negatif 113, negatif 112, dan negatif 111. Semakin pada bilangan negatif, semakin ke kanan, ini angkanya ini semakin kecil karena dia negatif, tapi sesungguhnya ini semakin besar ya. Nah, ini. Jadi, semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Mengapa begitu? Karena nilai negatif ini itu pastinya lebih kecil daripada nilai yang positif. Perlu diingat ya, saya ulangi lagi, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Nah, ini urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Nah, urutan turun dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri nilai bilangan bulat semakin kecil. Di sini terdapat contoh soal. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, meletakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Kita gambar dulu garis bilangannya. Di sini yang diminta urutan turun, jadi urutan dari besar ke kecil. Kita gambar dulu garis bilangannya. Kita tandai angka-angka yang di sini disebutkan. Negatif 10 kita beri titik di negatif 10, negatif 2 kita beri titik di negatif 2, 0 kita beri titik di 0, min 12 kita beri titik di min 12, dan seterusnya yang sesuai dengan soal. Nah, setelah itu kita urutkan dari yang besar ke kecil. Dari yang besar ke kecil berarti dari sini, dari arah kanan ke arah kiri, sehingga kalau kita urutkan jadi 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Sangat mudah ya. Pokoknya perlu diingat kalau semakin ke kanan semakin besar dan ke kiri semakin kecil. Selanjutnya kita mempelajari mengenai membandingkan dua bilangan bulat. Nah, pokoknya prinsip ini jangan sampai terlupa. Ini juga digunakan. Nah, pada membandingkan dua bilangan bulat, kita tanda lebih besar ini yang berarti lebih dari atau lebih besar, dan tanda yang berarah seperti ini dibaca kurang dari atau lebih kecil. Sedangkan tanda sama dengan dibaca sama dengan. Nah, di sini ada contoh soal. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk soal pertama, di sini ada bilangan bulat negatif 12 dan 0. Negatif 12 terletak di sebelah sini, sedangkan 0 terdapat di sini, sehingga negatif 12 tentunya lebih kecil daripada 0 karena semakin ke sini semakin besar. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. Lalu yang B, negatif 5 dan negatif 11. Negatif 5 terdapat di sini, negatif 11 terdapat di sini. Berarti lebih besar negatif 5. Dapat kita tuliskan seperti ini. Cara mudahnya bagaimana? Di sini kan terdapat yang membuka, yang berarah ke bilangan bulat yang lebih besar. Sedangkan ini arah kurang darinya, arah
simbolnya ini mengarah ke yang lebih besar juga. Jadi perlu diingat cara mudahnya, simbol ini yang membuka ini mengarah ke lebih besar, yang ini juga simbol yang membuka ke arah ke lebih besar. Selanjutnya contoh yang C, 34 dan 34, karena tidak ada positif atau negatif berarti kita tulis sama dengan. Dan yang soal terakhir negatif 7 dan 7. Negatif 7 terletak di sini, 7 terletak di sini, berarti lebih besar 7. Nah ini ya, arah caplokannya mengarah ke angka yang lebih besar. Nah, di sini terdapat contoh lagi, bandingkan bilangan negatif 10 dengan 6. Negatif 6. Gunakan tanda lebih besar atau kurang dari. Nah, langkah-langkahnya yang pertama meletakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan bulat seperti yang saya contohkan tadi. Di sini pada soal negatif 10 dan negatif 6. Kita beri titik di negatif 10 dan negatif 6. Nah, langkah selanjutnya, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, ini letak bilangan bulat negatif 6 ini di sebelah kanan dari negatif 10. Sehingga langkah ketiga, jadi negatif 10 ini tentunya lebih kecil atau kurang dari negatif 6 dan dapat ditulis seperti ini, negatif 10 kurang dari negatif 6 atau negatif 6 lebih dari negatif 10. Dapat ditulis sebaliknya, yaitu negatif 6 lebih dari negatif 10. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai materi yang telah kita bahas hari ini, silahkan kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Mungkin ini soalnya terlihat banyak, tapi ini pengerjaannya sangat cepat dan sangat mudah asalkan kalian harus teliti. Untuk yang soal pertama itu kalian tinggal mengurutkan saja, ini A sampai F. Yang kedua ini juga tinggal mengurutkan saja. Nah, untuk yang ketiga ini kalian urutkan, tapi kalian terlebih dahulu menggambar garis bilangannya. Dan untuk yang soal keempat ini kalian bandingkan mana yang lebih besar atau kurang dari. Nah, untuk jawabannya kalian kerjakan di buku tulis atau buku peta kalian. Selanjutnya kalian scan dan nanti hasilnya kalian upload di link Google Form yang telah saya sediakan. Nah, oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, karena semakin sering kalian berlatih soal, maka kalian akan lebih mudah dalam memahami materi yang kita bahas hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.